Ibu bapak saudara-saudara sekalian, salam sehat dan selalu dalam bimbingan Tuhan. Hari ini kita sudah tiba di tanggal 31 Desember tahun 2020, artinya hari terakhir sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita boleh sehat dan boleh bekerja, berkarya sampai pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga kita, sahabat, dan keluarga besar kita di mana-mana pun mereka berada. Mari kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada kesempatan ini. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sampai di situ firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita telah tiba di penghujung tahun 2020 ini. Sebentar kalau kita kembali menengok ke belakang, kita boleh melukiskan apa yang telah kita lalui. Yang saya simpulkan, ada suka dan duka. Ada keadaan yang silih berganti. Itulah hal-hal yang kita alami sampai hari ini. Tetapi kita juga diminta untuk memandang ke depan, untuk memandang tahun 2021 yang sudah di depan mata. Dan kita yakin Tuhan bersama dengan kita untuk tahun yang baru. Apakah ada yang kekal? Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya berlalu. Hari-hari kehidupan kita berlalu. Pengalaman-pengalaman kita juga silih berganti, datang dan berlalu. Saudaraku, seorang filsuf Yunani berkata, Panta rei uden menei. Itu kata filsuf Herakleitus. Panta rei uden menei. Segala sesuatu itu mengalir, tidak ada yang tetap. Cobalah Anda lihat Sungai Ciliwung di Jakarta ini. Dia datang dari hulu, dari daerah puncak Bogor sana, mengalir terus ke kota Jakarta ini, dan dia mengalir terus sampai ke laut. Di laut dia menjadi awan, nanti uap air menjadi awan naik ke atas, dan dari sana juga nanti akan turun hujan untuk mengairi bumi. Tidak ada yang menetap. Saya sewaktu masih muda pernah menyaksikan satu film yang terkenal di seantero dunia, judulnya River of No Return. Sungai tidak akan kembali, tetapi di situ digambarkan pengalaman-pengalaman yang tidak akan kembali oleh Marilyn Monroe bersama dengan aktor ganteng Robert Mitchum. Begitu gambar kehidupan kita. Dan kita diajak untuk boleh merenung dan boleh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang menghantar kita nanti masuk ke tahun 2021. Di beberapa suku ada perayaan-perayaan menanti pergantian tahun yang baru itu.
namanya Silvesterabend. Jadi malam di mana orang memukul gong, memukul kaleng-kaleng, atap seng dan lain-lain dengan harapan supaya roh-roh jahat yang di udara boleh pergi, diganti dengan roh yang memberikan keselamatan dan keuntungan, roh yang baik untuk hidup manusia dalam memasuki tahun yang baru tersebut. Saudaraku, Pantarei uden menei, tidak ada yang menetap, semuanya berlalu. Pengkhotbah pada pasal 3 ayat 2 dan seterusnya berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu bertanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membangun, ada juga waktunya nanti untuk merubuhkan apa yang dibangun. Ada saatnya ketawa, ada saatnya menangis. Ada saatnya beruntung, tapi ada juga saatnya membiarkan rugi kegiatan atau usaha-usaha. Segala sesuatu ada waktunya. Tentu ucapan itu bukan berarti supaya kita lemah dan tidak bersemangat untuk bekerja. Perubahan-perubahan waktu itu memanggil kita supaya kita tetap semangat bekerja. Ada waktunya. Tuhan akan menggantikan apa yang pahit yang kita alami. Ada waktunya dalam hidup ini. Saat kita sedih dan susah, ada waktunya juga nanti untuk ketawa dan bersuka cita. Jangan apatis dalam hidup ini, tetapi optimis. Ada Tuhan di depan. Karena itu saya bekerja. Saya berpengharapan untuk hari-hari yang lebih baik pada tahun depan. Saudara, apa yang disampaikan oleh firman ini untuk kita? Pesan pertama dari firman ini mengajak kita untuk tetap hidup berpengharapan. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Karena itu hiduplah berpengharapan. Karena kita telah dipersatukan oleh Yesus Kristus dengan Allah di sorga. Oleh karena itu kita hidup berpengharapan. Apa itu pengharapan? Bahasa praktisnya saya lukiskan. Pengharapan itu artinya aku memandang ke depan, bukan lagi hanya ke belakang. Ibarat menyetir mobil, saya menyetir mobil saya untuk melaju ke depan. Boleh kadang-kadang melihat kaca spion kiri atau kanan untuk melihat ke belakang apa yang terjadi dan apa yang datang dari belakang. Tetapi yang utama, saya memandang ke depan, menyetir mobil saya. Dan saya berpengharapan, karena itu saya akan tiba nanti di tempat tujuan. Itu gambar dari perjalanan hidup juga. Pandanglah ke depan. Tuhan itu ada di depan yang membuat kita boleh bersuka cita dan selamat sampai di tujuan. Pengharapan itu ibarat energi. Mobil Anda atau motor pun tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada energi di dalam mobil itu, di dalam mesin itu. Pesawat terbang tidak akan bisa terbang tinggi melesat sampai 10 km di atas bumi kalau dia tidak punya energi di turbonya. Kereta api tidak akan bisa melaju dengan kencang, menarik gerbong muatan dan barang yang ratusan ton beratnya. Dia melaju karena apa? Dia punya energi di lokomotifnya. Itulah gambar juga yang dapat kita pakai untuk hidup ini. Firman Tuhan menjadi energi bagi kita. Dan karena itu kita berpengharapan. Kita boleh kuat, kokoh, dan semangat untuk bekerja. Kuat, kokoh menghadapi segala macam
rintangan dan tantangan yang kita alami. Saudaraku, saya gambarkan satu contoh dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Di situ dikatakan demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya ulangi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar, encor. Dan kalau sauh itu sudah diturunkan dari buritan kapal, sesudah kapal itu tiba di dermaga dan berlabuh di situ, encor atau jangkar sauh itu diturunkan ke laut, dan dengan demikian kapal itu tetap di tempat walaupun ada hembusan angin dari belakang, walaupun ada ombak-ombak dari belakang, kapal itu tetap, dia tidak hanyut, dia tidak terbawa arus atau dihembuskan angin yang kencang. Gambar itu juga berlaku untuk kita. Firman Tuhan itu menjadi jangkar yang hidup dalam diri kita. Dan oleh firman itu kita punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Dan kita tidak akan hanyut oleh suasana, oleh keadaan yang silih berganti dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Karena kamu telah dipersatukan dengan Allah. Kamu telah dihapus dari segala dosa-dosa dan kesalahanmu. Oleh karena itu, hiduplah bermegah dalam Tuhan. Kamu tidak kalah oleh karena keadaan. Hidup bermegah. Dan karena kita hidup bermegah, maka kita boleh tekun. Dan karena kita tekun, maka kita tahan uji. Dan karena kita tahan uji, maka kita hidup berpengharapan. Itu kan kata-kata berkait satu dengan yang lainnya. Bermegah, dan kita tekun, dan kita tahan uji, dan kita berpengharapan. Saya harap dan doa saya, semoga kita semua yang mendengarkan khotbah ini boleh menerimanya dan boleh mengimaninya dalam hidup kita. Saudara yang kasih, pesan yang kedua berbunyi bagi kita, supaya kita hidup dalam kasih persaudaraan. Hidup dalam kasih persaudaraan. Dikatakan tadi dalam firman ini, saya bacakan kembali dari Alkitab kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih itu apa? Kita pakai gambar yang sederhana. Ibarat pakaian yang kita pakai sekarang, kita pakai ke pesta atau ke kebaktian di gereja dan lain-lain, itu adalah menjadi penampilan kita. Penampakan kita keluar. Itulah pakaian. Dan kalau dikatakan oleh Rasul Paulus, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, maka dikatakan di situ, to put on, pakailah kasih itu, supaya itu menjadi penampilanmu sebagai orang Kristiani di dunia ini. Kasih persaudaraan. Jadi kekristenan bukan dinampakkan dalam bentuk pakaian. Kekristenan bukan dinampakkan dalam bentuk hal-hal luar, tapi kekristenan itu nampak dari dalam hati ini. Apakah di dalam hati itu? Dan itu yang maksud dengan firman ini, kasih. Hiduplah dalam kasih
satu terhadap yang lainnya. Aku memberikan aturan atau hukum yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dan dalam kasih itulah kamu boleh menampakkan bahwa kamu adalah orang-orang percaya, murid-muridku. Demikian Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Saudara, jangan lupa, dan saya akan akhiri renungan ini, jangan lupa untuk segala sesuatu ada akhirnya. Pandanglah ke depan, hidup berpengharapan, dan hiduplah dalam kasih, saling menguatkan satu terhadap lain. Hanya satu yang kekal, yaitu firman Allah. Itu dikatakan pada penutup ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8 menggambarkan manusia adalah seperti rumput di padang, dan kesemarakannya seperti bunga-bunga di ladang. Maksudnya, hidup manusia adalah singkat seperti rumput itu. Baru 1-2 minggu musim kemarau, rumput sudah kering dan mati. Baru 1 minggu bunga di padang itu nampak mekar dan indah, tapi beberapa hari kemudian sudah layu dan mati. Hidup kita juga berakhir. Seperti rumput, seperti bunga itu. Ada waktunya. Dan itu pasti terjadi. Tetapi hal yang menggembirakan kita ialah bahwa ada yang kekal, yang menjadi landasan hidup kita, yakni firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh dalam jalanku. Semoga firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Masuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan Tuhan memberkati. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 438 atau dalam buku ND 806. Demikian bunyinya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ahape masa dinggulumon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mangodihon ho, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroham marsak peho. Saya diramoti ho, Tuhan menjaga ho. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Selamat memasuki tahun yang baru. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikut. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas firman yang barusan kami dengar, yang memberikan kekuatan, semangat hidup bagi kami. Segala sesuatu mengalir, tidak ada yang menetap. Hari-hari perjalanan hidup kami, pengalaman-pengalaman juga silih berganti. Pengalaman-pengalaman yang kami alami sendiri dalam diri kami, sakit, sehat, susah, senang, menangis, ketawa, itu kami alami dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau melalui firman-Mu itulah yang kekal dan menjadi landasan hidup kami. Hantarlah kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021 yang sudah di depan mata kami. Hantarlah kami juga untuk mengarungi kehidupan ini. Kami berdoa untuk COVID-19 yang melanda seluruh bumi ini. Dan yang kami dengar juga ada jenis baru yang muncul, terutama di Inggris. Oleh karena itu juga pemerintah kami di negara Republik Indonesia tercinta ini membuat satu keputusan bahwa mulai tanggal 1 Januari untuk hari-hari seterusnya
setiap orang dari luar negeri tidak boleh masuk ke negara Indonesia ini. Biarlah itu nanti boleh menjadi penolong hidup kami, dan kami percaya COVID-19 ini akan cepat berlalu dan peraturan-peraturan tadi yang sudah dikeluarkan akan dicabut kembali. Kami boleh hidup, bergaul, berteman, berusaha dengan semua orang. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, dan biarlah kami bersama dengan Tuhan memasuki hari ini dan menghadapi tahun yang baru 2021. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun juga